Lalu apakah vonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh majelis hakim sudah proporsional dengan nilai korupsi sebesar 111 miliar rupiah? Kita akan membahasnya bersama pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsi. Selamat malam Bu Yenti. Selamat malam Mas. Ya, terima kasih untuk waktunya Bu. Bu, apa tanggapan Anda terkait putusan 14 tahun penjara Rafael Alun ini? Sudah proporsionalkah? Ya, begini ya, itu kan pencucian uang itu kan selalu ada kejahatan asalnya. Dalam kasus Rafael Alun ini kan ada korupsi dan pencucian uang. Nah, korupsinya itu kan ada ya pasalnya berapa itu. Tapi pencucian uangnya sendiri kan di pasal 3 itu memang ancamannya maksimum 20 tahun. Korupsinya sendiri juga lumayan tinggi kan itu. Artinya masyarakat kan menilai dari jumlah pidana yang dijatuhkan itu 14 tahun gitu ya. Padahal mereka mungkin masyarakat membayangkan seperti di Amerika, di jumlah dan sebagainya. Sehingga yang saya baca masyarakat menginginkan harusnya di atas 20 tahun. Indonesia tidak memungkinkan itu gitu. Tapi yang penting adalah begini. Ketika ada korupsi dan kemudian ketika ada tindak pidana pencucian uang, itu yang paling penting adalah berapa yang bisa dikembalikan ke negara gitu ya. Itu yang sebetulnya di situ. Putusan itu tidak menunjukkan berapa penyitaan dari penerapan TPPU. Kalau nggak salah kan disebutkan bahwa penerapan alur TPPU-nya itu ratusan miliar kan gitu. Kemudian uang penggantinya kan 10 miliar sekian. Kemudian nanti denda mungkin. Pidana tambahannya itu tadi 10 juta sekian. Nah dari situ harusnya dijelaskan bahwa dari korupsi itu mengalir kemana? Mengalir itulah yang namanya TPPU. TPPU itu rezim anti pencucian uang internasional itu lahir untuk menjerakan para pelaku kejahatan ekonomi termasuk korupsi, yaitu dengan cara bukan saja kita fokus pada berapa beratnya pemidanaan, tetapi seberapa mampu pengadilan, proses pengadilan itu bisa menelusuri harta kekayaannya dan merampas kembali dan dikembalikan kepada negara. Itu yang penting. Nah, artinya vonis ini ya, belum menjamah ke arah situ berarti ya? Kan ini kalau TPP itu kan sangat matematis ya sebetulnya. Artinya yang korupsinya berapa, mengalirnya kemana-mana saja itu kan bisa dijumlah gitu kan. Korupsinya sejak 2009 ya kan itu kan baru terbuka. Kemudian dikembalikannya hanya 10 miliar ya. Kemudian alurnya TPPU itu 100 miliar lebih gitu kan. Ini bagaimana? Bisa tidak waktu itu disita gitu ya. Kalaupun ini sudah saya juga nggak tahu uang pengganti itu bagaimana ya. Penyitaannya bagaimana? Karena harusnya begini, ketika ada korupsi kemudian mengalir menjadi mobil, menjadi tanah, menjadi saham di suatu perusahaan, itu namanya aliran TPPU dari hasil korupsi. Nah itu ditelusuri tidak dengan TPPU-nya itu berhasil apa tidak gitu. Nah kalau dia bisa menelusuri menyita itu jumlah berapa, itu disampaikan seharusnya berapa yang bisa dikembalikan ke negara. Nah setelah itu yang sisanya yang dikorupsi itu sekian, kemudian tidak bisa ditelusuri dengan TPPU, baru itu menjadi pidana tambahan yaitu untuk korupsinya, karena dia harus uang pengganti. Nah, sekarang masyarakat kan menunggu berita ya, menunggu kepastian dari putusan pengadilan, berapa saja sih yang penelusuran dari TPPU itu yang bisa disita dan kemudian dirampas dan dikembalikan ke negara selain uang pengganti. Karena apa? Uang pengganti pun kan juga tidak serta-merta bisa digantikan gitu. Apakah dulu temuan-temuan yang mengatakan bahwa aliran dana TPPU ratusan miliar itu tidak benar ataukah benar gitu? Lalu kemana saja sekian lama? Ini yang harusnya memang Indonesia, saya merasa bahwa penerapan TPPU berkaitan dengan tindak pidana ekonomi terutama korupsi itu memang sangat melemah ya. Artinya apa? Semangat Indonesia atau kemauan pengadilan, kemauan penegakan hukum untuk bagaimana menjerakan para pelaku tindak pidana ekonomi terutama korupsi itu dengan cara merampas kembali yang menurut persepsi masyarakat namanya dimiskinkan kembali dari hasil korupsinya itu ya jauh gitu ya, sangat tidak sesuai gitu. Apalagi kalau sebelumnya ada fenomena disampaikan bahwa jangan sampai disita kembali karena sudah berjasa. Ini kan fenomena yang aneh ya. Para pejabat itu kalau memang dia berhasil itu bukan berjasa, ya memang seharusnya seperti itu. Kan mereka digaji, mereka difasilitasi. Harusnya kalau pejabat-pejabat yang
melakukan korupsi itu yang ada adalah pemberatan. Jangan berbicara bahwa setelah berprestasi karena prestasinya itulah memohon kepada hakim untuk alasan peringanan, itu sesuatu yang tidak benar yang terus-terusan dilakukan. Saya khawatir suatu saat dibenarkan gitu. Itu tidak akan menjerakan. Baik, jadi apa yang tertera begitu di vonis hakim ini sebenarnya jadi kelihatan tidak memberi jawaban gitu kepada apa yang dituntut masyarakat mengenai kemana tuh aliran uangnya seperti itu ya. Karena kan ada dua dakwaan, ada korupsinya dan ada TPPU-nya begitu ya. Iya, selalu kalau ada TPPU di akhir pasti di depannya ada kejahatan asalnya, dalam hal ini masih korupsi. Kalau ada korupsi, itu uangnya sudah dinikmati, selalu ada TPPU. Jadi para penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum sampai hakim, itu harus serta-merta ketika ada kejahatan asal, misalnya korupsi, langsung dengan TPPU. Artinya apa? Kita menelusuri kemana sih hasil korupsi itu, kemudian dirampas dengan TPPU, berapa sih yang bisa dikembalikan, yang bisa ditelusuri dan dikembalikan ke negara yang tidak bisa ditelusuri atau sudah habis misalnya. Kan banyak tuh hasil korupsi untuk berobat dan sebagainya sudah habis. Ya itu nanti dikembalikan kepada penerapannya dengan undang-undang korupsinya. Jadi kan ini satu orang yang didakwa, kemudian dipidana dengan dua kejahatan yang dua-duanya terbukti, yaitu korupsinya terbukti, TPPU-nya terbukti, kan gitu. Jadi ini nanti harusnya hukum acaranya berjalan bersama, yang bisa ditelusuri, yang harta kekayaan yang mengalir itu telusuri dengan TPPU, sita dan rampas, yang tidak tersita dan tidak rampas, maju hukum acara korupsinya, yaitu mengembalikan uang pengganti gitu. Tapi sayangnya, kalau makanya harusnya penegak hukum itu lebih cepat bekerja sendiri, minta ke PPATK telusuri sita dan rampas daripada pakai uang pengganti. Kenapa? Karena uang pengganti itu kalau tidak bisa dibayarkan juga nanti subsidiar lagi, diganti dengan penjara, gitu. Atau yang disita, ya saya juga bingung. Nanti disita hartanya, harta yang mana ya? Jadi apakah memang penyitaan dengan TPPU itu tidak berhasil? Ya itu aneh, nanti disitanya aneh. Karena yang diambil kan, yang dikorupsi itu berupa materi begitu ya. Tetapi kemudian hukumannya jadinya malah lebih ke fisik begitu. Artinya lebih kepada moral saja begitu ya. Nggak sampai pengembalian materinya yang diambil. Nah, Bu, apakah kalau kita lihat ya, berarti ada banyak berarti sampai saat ini yang masuk dalam persidangan, tapi kemudian akhirnya nggak selalu seperti yang kita harapkan begitu. Artinya nggak jelas juga itu bagaimana uang itu bisa kembali. Nah, dari data Anda, kira-kira ada berapa banyak yang kemudian setelah persidangan berhasil dikembalikan atau ditelusuri uangnya? Ada beberapa yang berhasil ditelusuri, yaitu misalnya yang belakangan ini yang lewat Kejaksaan Agung ya. Ada Jiwasraya, ada Asabri gitu ya. Ada beberapa ya korupsi. Tapi ya memang kalaupun ditelusuri tidak optimal. Saya tidak tahu ya, karena kita masuk rezim anti pencucian internasional, pencucian uang itu bukan baru sejak 2002. Artinya apa? Nggak boleh dong kita mengatakan ini baru atau mengatakan bahwa penegak hukum belum terlalu fasih menggunakan itu. Ya ini urusannya adalah political will-nya ada tidak. Kalau ditanyakan mana yang tidak menggunakan TPPU, semua banyak perdagangan orang, judi online, narkotika, itu semua nggak ada. Ya kan kita mendengarkan bahwa dari judi online sekian triliun, mana TPPU-nya? Ada kasus tadi Minahasa, jelas-jelas jual beli narkotika. Dan TPPU itu adalah lahirnya awalnya hanya untuk hasil narkotika. Nah, Indonesia tidak ke arah itu. Saya pikir tidak mungkin penegak hukum Indonesia tidak tahu gitu ya. Banyak ahli-ahlinya tahu kok. Setiap ada kejahatan keuangan, awalnya adalah narkoba saja, tapi sekarang semua kejahatan keuangan termasuk 26 jenis kejahatan keuangan harus digunakan langsung TPPU. Tapi apa yang terjadi ini, mudah-mudahan para penyidik dan penuntut umum mendengarkan, selalu ragu-ragu sejak awal. Padahal jelas-jelas dalam pasal 75 Undang-Undang TPPU mengatakan ketika polisi atau penyidik sedang menyidik kejahatan asal korupsinya, dan kemudian tadi kan disebutkan korupsinya kan uang, tapi yang disita apa? Rumah, mobil.
yang dibeli dari uang itu berarti sudah sangat kasat mata terjadi TPPU. Nah, gitu kan benar kan, gampang kan sebetulnya secara logika. Nah, oleh karenanya pasal 75 mengatakan bahwa dalam hal penyidik tindak pidana asal, dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi, menemukan bukti awal tindak pidana TPPU, yaitu uangnya sudah menjadi mobil, uangnya sudah menjadi restoran yang di Jogja dan sebagainya itu, berarti tak ada TPPU-nya, maka penyidik itu langsung menggabungkan penyidikannya dan kemudian JPU langsung mendakwakan sekaligus dua-duanya. Ya ini sudah, kalau ini betul ya, KPK bisa, tetapi nampaknya ya tidak, hasilnya tidak jelas ya, tidak dalam putusan tidak nampak. Berapa yang dikembalikan? Hakim harusnya menjatuhkan pidana yang dirampas dan kemudian diserahkan kepada negara, dan setelah itu juga pidana tambahan. Pidana tambahannya 10 miliar. Sementara kan kita lihat dari 2009 dan sebagainya, apalagi dikatakan bahwa alur TPPU-nya itu ratusan miliar, itu kan seperti itu. Itu hanya opini saja ataukah memang tidak bisa terbukti atau bagaimana? Nah ini yang kalau kita ingin menjerakan gitu ya, kalau kita memang bertekad memberantas korupsi dan menjerakan dan mengambil kembali semua hasil korupsi itu kembali kepada rakyat, kepada negara, ya harus konsisten menerapkan ini. Karena gini, tidak mungkin hanya memidana saja ya, memenjarakan saja. Kalau memenjarakan saja ya Indonesia, masyarakat mengatakan 14 tahun itu terlalu ringan gitu, karena mereka membayangkan kumulatif yang seperti di Amerika 30 tahun, 60 tahun dan sebagainya. Indonesia kan tidak. Oleh karena itu, karena Indonesia tidak bisa menerapkan di atas 20 tahun untuk angka kecuali pidana mati dan seumur hidup, maka dalam hal ini harusnya dioptimalkan dalam hal perampasan itu untuk penjeraannya. Nah itu dia persoalannya, sampai saat ini kita tahu bahwa RUU perampasan aset ini belum juga disahkan. Menurut Anda apa yang membuat alot? Apakah kata keraguan tadi yang Anda katakan, aparat jadi ragu, atau ada hal lain? Ya gini ya, kan persepsi masyarakat itu kan tidak datang tiba-tiba, ya kan? Kan masyarakat juga masyarakat itu juga punya nurani ya, jangan dianggap masyarakat itu mesti nggak tahu apa-apa. Ini yang kesalahannya di situ. Jadi masyarakat merasakan di bawah, tetapi tidak ada hak bicaranya. Jadi selalu kita lihat kan, kebanyakan yang terlibat korupsi, banyak terlibat korupsi itu kan memang yang mempunyai power. Tetapi yang mempunyai power itu siapa sih? Kebanyakan, banyak juga, menurut saya banyak dari legislatif, ya kan, anggota DPR, yang kemudian berkelindan dengan eksekutif, ya kan. Sementara legislatif dan eksekutif inilah yang kemudian menggodok, membahas RUU, semua RUU termasuk RUU perampasan aset. Ketika RUU ini saya sendiri mengalami ya, sejak 2008 itu saya sudah terlibat waktu itu ya. Kita sudah hampir jadi itu 2008. Ada draftnya, bahkan saya dengan teman-teman tuh bikin draft tandingan untuk disumbangkan kepada pemerintahan Pak SBY pada waktu itu. Jadi kalau saya ya, karena saya juga terlibat, tapi teman-teman saya sudah beberapa bahkan sudah almarhum gitu ya, itu nggak ada alasan untuk mengatakan bahwa harus dipikirkan kembali dan sebagainya. Yang ada hanyalah ini memang political will-nya nggak ada. Artinya apa? Kalau tidak segera, karena gini, aset recovery ini adalah memperkuat ketika kita masuk rejim anti pencucian uang dan juga semangat pemberantasan korupsi. Kita mempunyai berbagai standar rules yang harus dimiliki ya, yaitu ada undang-undang korupsi, undang-undang KPK, ada KPK, ada undang-undang korupsi, ada LPSK, ada PPATK, dan kemudian ada undang-undang pencucian uang, dan satu yang kurang dan itu harus ada sebetulnya sebagai satu paket, yaitu perampasan aset Act, undang-undang perampasan aset itu baik. Jadi political will harus ada dari juga legislatif begitu dan pemerintah eksekutif. Kalau tidak ada, masyarakat akan mengatakan bahwa dengan tidak ada semangatnya itu berarti siapapun itu melindungi para pelaku korupsi itu untuk tetap memiliki harta kekayaan itu, padahal itu punyanya rakyat gitu. Jadi sekarang kembali jangan salahkan rakyat kalau mempunyai persepsi bahwa memang legislatif dan eksekutif itu tidak serius untuk mengembalikan harta kekayaan hasil korupsi. Baik, terima kasih Bu Yenti Ganarsi sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Semoga ada ketegasan dari pemerintah dan juga legislatif untuk menyelesaikan undang-undang perampasan aset ini. Terima kasih dan salam sehat selalu. Selamat malam.